Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Puluhan orang dirawat di Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan, Malang. Dan untuk saat ini kita bergabung dengan rekan Hendro Sumardiko yang sudah berada di Malang. Selamat pagi, Hendro. Selamat pagi, Zara. Ya, Hendro, untuk saat ini seperti apa penanganan pasien, baik korban luka maupun juga meninggal dunia di tempat Anda mengabarkan? Jadi saya sekarang ini berada di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, tempat rumah sakit yang paling dekat dengan Stadion Kanjuruhan Malang, di mana terjadinya kerusuhan dampak dari pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya. Jadi hingga pagi ini masih terdapat banyak korban luka-luka yang dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini. Jadi menurut pihak rumah sakit tercatat sekitar 85 atau 87 korban luka-luka yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini. Sementara menurut catatan pihak rumah sakit, 4 korban meninggal dunia dan sudah dikembalikan ke masing-masing keluarganya. Begitu, Tiara. Iya, untuk korban yang sudah dijemput oleh keluarganya, tadi penanganannya yang dilakukan seperti apa? Apakah kemudian ada reaksi yang muncul dari pihak keluarga, Hendro? Jadi keluarga hanya berharap bahwa ini adalah musibah. Keluarga berharap semua pengobatan ditanggung oleh pemerintah daerah maupun oleh panitia pertandingan atau dalam hal ini pihak Arema. Demikian. Hendro, mungkin Anda juga bisa menggambarkan seperti apa kondisi di rumah sakit termasuk juga daya tampung yang dimiliki oleh RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang ini. Jadi RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang ini merupakan rumah sakit yang terbesar di daerah Kepanjen yang memiliki daya tampung yang cukup tinggi, sehingga selain melakukan pengobatan langsung korban luka-luka yang datang dari stadion juga menjadi rumah sakit rujukan dari Rumah Sakit Bapak Usada maupun rumah sakit sekitar yang ada di Kepanjen ini. Demikian, jarak. Artinya hingga saat ini masih cukup layak begitu ya untuk menampung korban, mengingat untuk saat ini korban luka dan juga meninggal dunia ini cukup banyak, Hendro. Ya, jadi sampai sekarang ini memang belum ada kepastian, ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait yang menjelaskan berapa jumlah korban luka maupun korban yang meninggal. Namun demikian pihak rumah sakit ini siap menjadi tujuan utama karena memiliki daya tampung yang cukup tinggi untuk menampung atau menangani korban luka-luka dan korban yang meninggal. Demikian, Sarah. Ya, Hendro, mungkin Anda mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit, ada berapa korban kritis yang saat ini kondisinya kritis begitu di sana? Jadi sekitar 85 korban luka-luka yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen. Jadi rata-rata mereka mengalami luka trauma akibat terinjak-injak dan luka akibat kekurangan oksigen yang terjadi karena kepanikan akibat dilepaskannya gas air mata di sekitar Stadion Kanjuruhan. Jadi untuk yang kritis ataupun yang kami belum mendapatkan informasi yang jelas yang sudah diberikan pernyataan oleh pihak rumah sakit bahwa rata-rata korban mengalami luka trauma akibat terinjak-injak dan kekurangan oksigen. Demikian, Tiara. Hendro, mungkin Anda juga bisa kembali menggali informasi begitu mengenai data diri korban. Ini ada berapa pria, kemudian juga mungkin wanita beserta usia mereka rata-rata? Kami belum mendapatkan kepastiannya, tapi yang menurut pengamatan kami sementara ini, di rumah sakit ini menangani 85 pasien luka-luka yang terdiri dari beberapa pria, wanita, bahkan anak-anak TK pun ada yang dirawat di rumah sakit ini. Nanti kami akan update info selanjutnya terkait detailnya seperti apa. Demikian, Tiara. Iya. Hendro, mungkin juga bisa diinformasikan kepada pihak keluarga ataupun juga kerabat yang akan mencari keluarga dan kerabat mereka begitu di sana, prosedurnya sendiri seperti apa? Jadi di rumah sakit sendiri cukup terbuka di rumah sakit ini ketika ada korban atau keluarga yang mencari korban atau keluarganya bisa langsung menuju ke rumah sakit ini melalui security, langsung akan diarahkan ke bagian informasi. Di situ nanti akan diberikan data-data
data siapa saja pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ini. Saya kira ini cukup mudah, jadi bagi keluarga yang mencari keluarganya bisa langsung mencari di rumah sakit ini dengan langsung menemui bagian informasi. Demikian. Hendro, Anda bisa gambarkan untuk saat ini apakah cukup banyak begitu keluarga yang sudah mulai berdatangan di rumah sakit? Ya, jadi sejak tadi malam secara bergelombang rumah sakit ini menerima rujukan maupun pengobatan korban luka-luka maupun korban yang meninggal dunia, mengingat rumah sakit ini adalah rumah sakit yang paling dekat dengan stadion Kanjuruhan. Jadi korban luka-luka pertama kali langsung dilarikan di rumah sakit ini, sementara korban meninggal dunia bisa langsung dilarikan ke rumah sakit Wafa Husada. Jadi mungkin lebih banyak penanganan luka-luka, korban luka-luka di rumah sakit ini. Tiara. Baik, tahan dulu informasi yang Anda berikan, Hendro Sumardiko. Nanti kami akan tentunya menggali informasi lagi ke Anda. Pemirsa, lebih dari 120 orang dikabarkan tewas dalam kerusuhan supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Data 120 orang yang tewas dalam kerusuhan supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo. Menurut Wiyanto, pemirsa, jumlah korban tewas saat ini mencapai 124 orang lebih, sedangkan 100 orang lainnya luka-luka. Para korban tewas rata-rata karena menghirup gas serta terinjak-injak. Seluruh korban saat ini dirawat di 3 rumah sakit, pemirsa, yakni di Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen, dan Poliklinik Teja Husada. Korban total sampai saat ini berapa, Pak? Lebih dari 120. 120 korban meninggal. Oke, Pak, luka-lukanya berapa, Pak? Luka-luka itu belum belum terkumpulkan ya. Juga lebih dari 100. Oke. Kita rujuk ke Saiful Anwar dan ke Rumah Sakit Kanjuruhan. Oke, Pak, mereka meninggal karena rata-rata karena apa, Pak? Karena chaos ya, kemudian mereka berdesak-desakan, ada yang banyak yang terinjak-injak, dan juga ada yang kena gas air mata sesak. Yang dibakar supporter Arema FC masih berada di sekitar Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Mobil yang dibakar supporter Arema ini salah satunya adalah truk Dalmas kepolisian. Hingga Minggu pagi, pemirsa, api masih menyala dari beberapa mobil yang terbakar. Sabtu malam tadi, pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya berakhir rusuh. Laga yang dimenangkan Persebaya Surabaya membuat supporter Aremania mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas stadion. Mereka juga mengejar para pemain Arema yang masih berada di lapangan. Sedangkan pemain Persebaya langsung meninggalkan lapangan menggunakan 4 mobil barakuda dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Pasca terjadi kerusuhan, aparat keamanan masih bersiaga di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pada Minggu dini hari, suasana mencekam masih terlihat di Stadion Kanjuruhan. Aparat keamanan masih tetap bersiaga di sejumlah lokasi di sekitar stadion. Begitupun dengan mobil ambulans yang masih bersiaga di luar stadion. Dari pantauan TV One, pemirsa, sejumlah fasilitas di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan rusak cukup parah. Saat kerusuhan terjadi, pemain Persebaya sempat tertahan beberapa jam di dalam stadion. Hingga akhirnya mereka dievakuasi keluar stadion oleh aparat menggunakan mobil rantis. Akibat kerusuhan ini, pemirsa, Arema FC kini terancam sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI.
Singoedan kemungkinan besar tak bisa menggelar laga kandang di sisa musim ini. Bahkan buntut kerusuhan supporter Arema ini atas arahan Ketua Umum PSSI PT Liga Indonesia baru PT LIP akan menghentikan sementara gelaran Liga 1 selama sepekan ke depan. Kita kembali ke Hendro Sumardiko, pemirsa yang saat ini sudah berada di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang, di mana di sana sudah terletak ataupun juga sudah berada puluhan korban luka dari insiden antara Aremania dan juga Persebaya. Hendro, untuk saat ini informasi terbaru dari sana seperti apa? Jadi sampai sekarang secara bergelombang masih terus ada korban luka yang dievakuasi dari rumah sakit ini. Seperti nampak di belakang saya ada mobil ambulan yang membawa korban luka-luka untuk dirawat di rumah sakit ini. Mengingat rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang memiliki kapasitas yang cukup tinggi. Jadi bisa menampung banyak korban luka-luka yang bisa dirawat di rumah sakit ini. Demikian ya. Hendro, Anda bisa gambarkan apakah di sana untuk saat ini juga ada orang tua yang kemungkinan ini mencari anaknya ataupun juga sebaliknya begitu, kerabat terutama anak ini yang mencari orang tuanya? Jadi di belakang saya tepatnya ini banyak keluarga maupun supporter Aremania yang menungguin korban luka-luka, tapi sejauh ini belum ada pihak keluarga yang mencari keluarganya di rumah sakit ini. Karena ketika ada keluarga yang mencari korban, itu bisa langsung ke bagian informasi dan akan langsung diberikan data nama-nama pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Demikian. Anda mungkin mendapatkan informasi, Hendro, apakah di sana juga terdapat aparat ataupun juga mungkin pihak kepolisian begitu yang terluka dan dirawat di rumah sakit Kanjuruhan ini? Jadi sampai sekarang yang dirawat di RSUD Kanjuruhan ini hanya dari pihak penonton maupun supporter yang mengalami luka. Demikian, secara untuk aparat kepolisian kami belum dapatkan informasi apakah dirawat di rumah sakit sekitar atau dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Demikian. Hendro, dari dini hari tadi hingga saat ini sudah ada pejabat sekitar seperti pejabat kota ataupun juga provinsi yang datang ke rumah sakit? Jadi tadi kami sempat berbincang dengan Direktur RSUD Kanjuruhan ini bahwa untuk Forkopimda sendiri terus memantau langsung, terutama Bupati Malang yang menginstruksikan pada pihak rumah sakit untuk melakukan penanganan secara serius, adapun pembiayaan dan lain sebagainya akan langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten Malang. Demikian. Iya, Hendro, untuk saat ini seperti yang berada di sekitar Anda, apakah masih terus berdatangan korban-korban ini yang kemudian diangkut menggunakan ambulans? Sampai sekarang mungkin ada penambahan 7 atau 8 korban, jadi mungkin jumlah korban sudah tidak 85 lagi, tapi sudah mencapai 92 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini. Demikian, Tiara. Hendro, terdapat 2 rumah sakit lain begitu selain tempat Anda mengabarkan saat ini yang juga ditetapkan sebagai rumah sakit perawatan terhadap korban luka begitu. Mungkin Anda mendapatkan informasi dan juga mengetahui apakah 2 rumah sakit ini kondisinya daya tampungnya juga sama begitu dengan tempat Anda mengabarkan?
Jadi sebelum ke rumah sakit ini kami sempat melewati 2 rumah sakit yang menangani korban kerusuhan maupun luka-luka maupun yang meninggal, jadi rumah sakit Bapak Usada dan rumah sakit Java. Jadi dan menurut informasi yang kami dapat dari pihak rumah sakit umum daerah Kanjuruhan ini bahwa rumah sakit Bapak Usada diprioritaskan untuk menangani korban yang meninggal dunia. Sementara untuk korban yang luka-luka bisa terbagi di 3 rumah sakit ini. Tapi menurut pantauan kami yang terbanyak saat ini masih di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan ini yang menangani korban luka-luka. Baik, terima kasih Hendro Sumardiko melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.